Shalom, selamat malam Bapak Ibu semua. Puji Tuhan pada hari ini kita bisa kembali mengikuti ibadah doa. Dan sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, kita satukan hati, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucapkan tiada henti-hentinya kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Segala penyertaan-Mu Tuhan, segala berkat-berkat-Mu, segala kebaikan-Mu, kami mengucap syukur Tuhan. Dan kalau pada malam hari ini kami mau menyatukan hati kami Tuhan, kami mau beribadah, kami mau memulai ibadah doa kami pada malam hari ini. Biar Engkau yang selidiki setiap hati kami, lihat kesungguhan hati kami Tuhan. Kami mau mencari wajah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit.
pengakuan kami malam hari ini ya Tuhan. Biarlah senantiasa kami bisa tinggal diam di dalam hadirat Tuhan. Apapun musim kehidupan kami hari-hari ini, satu hal yang kami inginkan, yang kami rindukan, biarlah kami boleh diam di hadirat-Mu. Seperti Daud katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah aku mendapatkan kekuatan. Malam hari ini, biarlah kiranya Engkau berfirman buat kami. Nyatakan apa isi hati-Mu bagi setiap kami. Bukan saja bagi umat-Mu ya Tuhan, bahkan bagi kami hamba-hamba Tuhan. Kami juga belajar mengerti apa yang menjadi keinginan Tuhan pada masa-masa sulit ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan. Berfirmanlah, haleluya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Hari ini kembali kita datang beribadah bersama-sama. Dan saya terlalu yakin dan percaya bahwa setiap kita hari ini boleh menikmati kasih karunia Tuhan. Yang setuju katakan bersama saya, amin. Haleluya. Dan hari ini judul firman Tuhan buat kita bersama adalah sukses bersama Yesus. Sukses bersama Yesus. Jika saya bertanya kepada kita semuanya malam hari ini, apakah setiap kita mau sukses? Tentu jawabannya iya. Namun jika saya kembali bertanya kepada kita kembali adalah, apakah sekarang saat ini kita sudah sukses? Mungkin beberapa kita menjawab iya, namun juga beberapa ragu, bahkan berkata tidak. Karena melihat tantangan, kesulitan hidup yang belum juga kunjung reda, dan kita mulai mengukur bahwa kesuksesan kita saat ini belum dapat diwujudkan. Atau mungkin juga beberapa mengatakan, saya sudah sukses Pak. Ya. Menurut sebuah kamus besar bahasa Indonesia, arti kata sukses itu adalah berhasil atau beruntung. Jadi kamus besar bahasa Indonesia mengatakan bahwa yang disebut sukses itu identik dengan sebuah keberhasilan atau keberuntungan. Namun kita tidak berhenti sampai di sini Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan mencari dan menggali apa sebenarnya arti kata berhasil atau apa arti kata beruntung menurut Alkitab. Saya akan mengajak kita bersama-sama untuk melihat beberapa cerita di dalam bagian Alkitab Perjanjian Lama. Yang pertama kita akan melihat dalam Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 4. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dari cerita ini kita melihat bahwa Yusuf dapat dikatakan orang yang berhasil. Yusuf dapat dikatakan orang yang sukses. Dari mana kita mengukurnya? Dari promosi demi promosi yang diterima oleh Yusuf di tengah-tengah profesi atau pekerjaannya. Kala itu dia bekerja di istana Firaun. Dan dikatakan bahwa di situ dia dipercayakan banyak hal di dalam kekuasaannya dia yang diberikan oleh Firaun sendiri. Karena itu kita akan melihat dari mana kita bisa mengatakan bahwa Yusuf berhasil. Dan apa indikatornya dikatakan bahwa Yusuf itu berhasil?
di dalam ayat 2 dan ayat 3, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Ayat 2 mengatakan bahwa seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Siapa yang membuat Yusuf berhasil dengan segala apa yang dikerjakan dengan tangannya? Siapa yang membuat Yusuf bisa mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab yang harus bisa dituntaskan mungkin pada waktu itu sesuai dengan waktu yang ditentukan. Siapa yang membuat akhirnya Yusuf bisa mengerjakan itu semuanya? Saya percaya bahwa tugas Yusuf ini bukan tugas yang ringan. Karena dia tinggal di sebuah istana. Ada aturannya, ada tata keramanya. Tidak sembarangan untuk bisa mengerjakan ini dan itu. Dan tentunya pasti ada, ya kalau kita bicara saat ini, ada birokrasinya. Untuk bisa ke sana, kemari dan lain sebagainya. Untuk bisa berhubungan ke sana kemari, ada aturannya. Ternyata ayat 2 mengatakan bahwa Tuhanlah yang menyertai Yusuf. Haleluya. Tuhanlah yang menyertai Yusuf. Ayat 3 dikatakan setelah dilihat oleh tuannya. Setelah dilihat oleh tuannya. Bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Jadi akhirnya orang bisa melihat bahwa apa yang saya dan saudara kerjakan, sekali lagi apa yang kita kerjakan hari-hari ini, dan itu berhasil, itu sukses, itu mendatangkan keuntungan, orang bisa menilai, orang melihat bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Itulah yang dialami oleh Yusuf, saudaraku. So kalau hari ini mungkin kita dipercayakan untuk memegang sesuatu atau mengerjakan sesuatu. Dan tampak-tampaknya kalau melihat hari-hari yang tidak menentu ini, namun Tuhan percayakan ada banyak hal untuk kita kerjakan. Dan itu berhasil, kiranya orang bisa menilai, orang bisa melihat bukan karena cakap, hebatnya, pintarnya kita. Tapi karena ada Tuhan yang menyertai kita. Amin. Karena ada Tuhan yang menuntun dan membuat segala sesuatunya berhasil. Itulah yang dialami oleh Yusuf. Bahkan di dalam Kejadian 41 ayat 38. Nah ini kata kuncinya buat kita yang pertama. Ya, Kejadian 41 ayat 38 katakan begini. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya. Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan Roh Allah. Sekali lagi, seorang yang penuh dengan Roh Allah. Jadi keberhasilan Yusuf, kesuksesan Yusuf bukan semata-mata karena Tuhan sudah membuat dan menyertainya dia dengan apa yang dikerjakannya banyak hal. Namun Tuhan, namun Allah melihat bahwa Yusuf adalah seorang pribadi yang penuh dengan Roh Allah. Saya mau tanya kepada kita semuanya malam hari ini. Apakah kita termasuk orang-orang yang penuh dengan Roh Allah? Apakah kita termasuk orang-orang yang intim dengan Roh Allah? Atau Holy Spirit, Roh Kudus? Dan orang bisa menilai, orang bisa melihat apa yang kita kerjakan sekali lagi. Itu karena ada Tuhan yang menyertainya. Indikatornya kita bisa melihat ya. Apakah betul-betul yang kita kerjakan itu memuliakan Tuhan atau sebaliknya kita mencuri kemuliaan Tuhan. Saya berdoa biarlah hari-hari ini ya apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita usahakan, bahkan rencanakan, ingat baik-baik. Kata kunci yang pertama, biarlah saya dan saudara itu dipenuhi oleh Roh Allah. Amin. Dipenuhi oleh Roh Allah. Karena Roh Allah atau Roh Kudus yang akan menuntun, menyertai dan menolong kita untuk bisa mengerjakan ini dan itu. Bahkan dia mampu untuk menyingkapkan sesuatu yang kita tidak ketahui jalannya. Namun dia ketahui dan dia beritahukan kepada kita. Itu yang pertama, kita belajar daripada Yusuf.
Yang kedua, kita belajar dari seorang tokoh di dalam Yosua 1 ayat 7 sampai 9. Yosua 1 ayat 7 sampai dengan 9. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tokoh yang kedua, kita melihat keberhasilan, keberuntungan, kesuksesan itu pun dialami oleh Yosua. Kalau kita belajar penyertaan Allah terhadap Musa dan Yosua, kita akan melihat ada perbedaan. Apa perbedaannya? Yang pertama, kita melihat dalam perjalanan umat Israel, ketika Musa mendapatkan tugas untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, Musa sungguh-sungguh tidak akan pernah mau berjalan kalau Allah tidak memberikan tanda atau memberikan mujizatnya. Jadi dia minta Allah menyatakan terlebih dahulu segala perbuatan-perbuatan supranatural atau yang kita sebut dengan mujizat. Ambil contoh ketika Musa bersama dengan bangsa Israel harus ada di ujung laut mati untuk bisa lolos daripada kejaran tentara Firaun. Dan dia minta tanda supaya apa? Supaya betul-betul kalau memang Tuhan mengizinkan bangsa ini keluar dari Mesir dan akhirnya Allah memberikan mujizatnya dengan terbelahnya laut mati itu. Namun berbeda dengan cara Allah menolong Yosua. Apa perbedaannya? Selalu Yosua harus bertindak terlebih dahulu dengan iman. Baru terjadilah mujizat. Baru terjadilah perkara-perkara yang ajaib. Makanya di dalam ayat yang ke-7 sampai dengan ayat 8, saya akan bacakan buat kita. Ayat 7 sampai dengan 8 dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, dua ayat ini merupakan sebuah jaminan sebenarnya buat Yosua untuk membawa umat Tuhan masuk ke dalam tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Namun sekali lagi, Allah mau supaya Yosua terlebih dahulu sungguh-sungguh menjaga hatinya, bahkan membesarkan hatinya untuk bisa melangkah. Ingat baik-baik, untuk bisa melangkah mengikuti apa yang Allah sudah perintahkan kepadanya. Saudaraku yang Tuhan kasihi, hari-hari ini ada begitu banyak firman Tuhan yang sudah kita dengar yang sudah kita belajar bersama-sama. Dari tempat ini, bahkan beberapa mungkin kita juga mengikuti seri-seri khotbah yang lainnya. Apakah itu cukup untuk kita mengetahui, membekali wawasan kita, menambah pengetahuan kita tentang firman Tuhan? Tidak.
akan menjadi lebih beruntung dan berhasilnya kita ketika kita sungguh-sungguh mempraktekkannya, melakukannya dengan iman. Namun untuk bisa kita melakukannya dengan iman dan sungguh-sungguh percaya akan firman Tuhan, maka saya dan saudara harus hidup penuh dengan Holy Spirit. Dengan roh. Makanya dalam Bilangan 27 ayat 18, Bilangan 27 ayat 18 dalam versi firman Allah yang hidup dikatakan, Tuhan menjawab, bawalah kemari Yosua putra Nun yang dipenuhi roh. Kali lagi, yang dipenuhi roh. Tadi cerita yang pertama tentang Yusuf, sekali lagi ya, ada sebuah kalimat yang mengatakan bahwa Yusuf adalah seorang yang penuh dengan roh Allah. Dan yang kedua, cerita tentang Yosua pun tercatat di Alkitab bahwa Yosua juga seorang yang penuh dengan roh. Apa yang menjadi remanya buat saya dan saudara malam hari ini? Keberhasilan dan kesuksesan kita tidak akan ada artinya kalau saya dan saudara tidak dipenuhi oleh roh. Halo, tidak dipenuhi oleh roh. Karena kesuksesan sejati orang percaya adalah hidup berjalan sesuai dengan destiny yang Tuhan rancangkan, yaitu keserupaan dengan Yesus setiap saat. Itu arti tentang kesuksesan sejati buat kita. Jadi saya dan saudara dapat dikatakan sukses bersama dengan Tuhan, bersama dengan Yesus ketika saya dan saudara berjalan sesuai dengan maunya Tuhan. Yusuf berjalan sesuai dengan maunya Tuhan. Dia harus berpisah dengan saudara-saudaranya, bahkan dengan ayahnya. Dia harus masuk ke dalam sebuah sumur yang dalam karena dicampakkan oleh saudara-saudaranya. Lalu harus dijual menjadi seorang budak, bekerja di sebuah istana, lalu dikatakan juga dihianati, difitnah oleh istri Potifar. Dan ada di dalam penjara beberapa tahun lamanya. Dan baru kembali diingat namanya, akhirnya baru dia bisa keluar dari penjara. Apakah Yusuf menyerah dengan keberadaannya? Tidak. Dia tahu bahwa ada destiny yang Tuhan sudah berikan dalam pribadinya, dalam hidupnya. Dan Alkitab mencatat, Yusuf bisa menyelamatkan bukan saja bangsa Mesir di dalam masa kesukaran, tapi juga bisa menyelamatkan keluarganya yang ada dalam masa kesukaran. Hari-hari ini setujukah kita bersama bahwa kita sedang berjuang untuk menghadapi badai COVID-19? Bagaimana cara kita berjuang? Tidak lain tidak bukan, solusinya kita harus kembali kepada Holy Spirit. Kembali kepada roh Allah. Kembali kepada pribadinya. Menjadi serupa dengan Yesus setiap saat. Karena hidup sukses bersama Yesus bukan berarti semuanya akan berjalan baik-baik saja. Akan berjalan mulus, berjalan lancar. Berjalan tidak ada hambatan, tidak ada gangguan. Tuhan tidak pernah menjanjikan itu. Makanya kalau saat ini kita sedang menghadapi bersama-sama badai yang sama tapi di kapal yang berbeda. Itu sebenarnya menandakan bahwa saya dan saudara harus bersama-sama berjuang. Undang Yesus dalam kapal kita, dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita. Supaya apa? Supaya rohnya, supaya Roh Kudus menolong kita bisa apa? Semakin hari kita semakin disempurnakan dan mengerti kenapa badai itu sampai hari ini belum juga reda. Belum juga berakhir. 1 Korintus pasal 2 ayat 14. 1 Korintus 2 ayat 14 katakan, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Orang dunia mungkin menilai cara-cara kita sepertinya nggak logik, nggak masuk akal. Orang lagi susah, orang lagi sulit. Kenapa ya kita masih bisa memberi?
orang lagi tidak punya pekerjaan, tidak punya uang yang banyak atau lain sebagainya, atau kita sedang sakit, tapi toh kita masih bisa bersuka cita, masih bisa bersyukur kepada Tuhan. Lihat, ini hanya bisa dinilai secara rohani. Nah, bagaimana mungkin kita bisa menilai secara rohani kalau kita tidak penuh dengan Roh Allah? Jadi kalau hari ini kita masih menghadapi badai yang sama, saya percaya kehidupan saya dan saudara pasti akan berbeda dengan orang-orang di luar sana. Kenapa? Karena di dalam kita ada Roh Allah. Dan Roh Allah atau Roh Kudus itulah yang akan menuntun menyertai kita untuk semakin hari kita bisa menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Menikmati hidup bersama dengan Tuhan, sekali lagi, bukan semuanya harus berjalan baik, berjalan lancar, berjalan mulus. Tapi menikmati hidup bersama dengan Tuhan karena kita semakin hari semakin serupa dengan Dia. Semakin mengerti kehendak dan maunya Dia. Sehingga akhirnya saya dan saudara pun bisa mengaminkan firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Saya mengajak kita membacanya bersama-sama. Ya, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudaraku dimanapun kau berada saat ini, mari baca bersama-sama. Pelan-pelan ikuti saya ya, supaya kita apa? Meremah firman Tuhan ini. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Nah, kita gak akan bisa mengerti ayat ini kalau kita tidak penuh dengan Roh Allah. Kalau kita tidak intim dengan Dia. Bagaimana mungkin Pak, di tengah-tengah dunia yang semakin sulit dan semakin jahat ini, tapi kita bisa menikmati gitu loh. Bisa mendapatkan damai sejahtera, bisa menerima sukacita. Bagaimana saya bisa bersyukur? Saya kehilangan pekerjaan, saya kehilangan orang yang saya kasihi, orang yang saya cintai. Saya kehilangan waktu-waktu saya bersama dengan keluarga saya. Bagaimana mungkin? Saudara dengar, kalau saudara penuh dengan Roh Allah, saudara penuh dengan Roh Kudus, saudara intim dengan pribadinya, bukan intim dengan pekerjaannya saja, tapi intim dengan pribadinya, maka saudara akan melihat bahwa ayat ini membuka sebuah wawasan pengetahuan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan lebih lagi. Kenapa? Karena Tuhan punya rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Dan itu Tuhan persiapkan untuk saudara dan saya agar dapat menikmati masa depan yang penuh harapan. Amin. Haleluya. Di akhir firman Tuhan saya hari ini, saya kutip dari sebuah ucapan seorang yang bernama Nick Vujicic. Dia mengatakan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan apapun terjadi di dalam hidup Anda jika itu bukan untuk kebaikan Anda. Sekali lagi, Tuhan tidak akan membiarkan apapun terjadi di dalam hidup Anda jika itu bukan untuk kebaikan Anda. Artinya apa? Kembali, apapun musim kehidupan yang kita sedang hadapi hari ini, ya, sedang berjuang bersama-sama dengan suami kita, dengan istri, bahkan dengan anak-anak atau dengan orang tua kita, kabar baiknya adalah Tuhan belum selesai. Tuhan masih sedang mengerjakan sesuatu yang baik dan terbaik untuk hidup kita. Kuncinya kita belajar tadi dari Yusuf dan Yosua. Penuhlah dengan Roh Allah. Mintalah Roh Allah. Supaya apa? Supaya kita selalu setiap saat menjadi serupa seperti maunya Tuhan. Kembali kepada destininya Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Kita nyanyikan kembali refnya pujian ini. Pujian tadi di awal firman Tuhan.
diam di hadirat-Mu ya Tuhan. Dan nyanyikan refnya berulang-ulang dan kita akan berdoa. Ku rasakan kasih, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Lagi katakan, ku rasakan kasih-Mu ya Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan kasihi, dengar baik-baik. Saya dan saudara sudah mendengar firman Tuhan. Apa yang membedakan saya dan saudara? Apa yang membedakan kita dengan yang lain? Yang membedakannya adalah ketika kita mendengar firman Tuhan dan kita perhatikan setiap ayat demi ayat, setiap kalimat demi kalimat, bahkan ucapan demi ucapan yang sudah kita dengar bukan hanya dengan telinga jasmani, tapi juga dengan hati kita. Tuhan sementara sedang berkata buat kita, "Nak, aku belum selesai, nak. Aku masih mengerjakan sesuatu yang lebih indah dari hari ini. Aku masih punya rancangan damai sejahtera lebih daripada hari ini, dan kau belum mengetahuinya." Dan sukses, berhasil, apa katamu dengan apa kataku itu beda. Kurang lebih seperti itu gambarannya jika Tuhan bicara buat kita bersama. Namun hari ini saya mau mengajak semua kita, ke orang muda, ke orang tua, dengar baik-baik. Tuhan belum selesai. Dia masih terus akan memproses kita, akan mengangkat kita hari-hari ini dari segala keterpurukan, dari segala apa yang kita miliki, bahkan Tuhan percayakan untuk kita lalui hari-hari ini. Tuhan belum selesai. Karena Tuhan mau memberikan kepada hidupku dan hidupmu sukses, keberhasilan bersama dengan Dia. Bukan sukses berhasil menurut apa kata dunia yang bergelimang harta. Tapi sukses bersama dengan Yesus. Artinya menjadi serupa setiap hari, setiap saat, lewat setiap apa yang kita alami. Kalau engkau orangnya malam hari ini yang Tuhan cari dan kau mau hidup sukses, berhasil, beruntung bersama dengan Tuhan, kau boleh angkat tangan kananmu tinggi di atas kepala dan taruh tangan kirimu di dada. Nyanyikan kembali refnya pujian ini dan saya akan berdoa buat kita semua. Mari dengan sungguh-sungguh katakan, ku rasakan kasih.
Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Pulih dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, mengangkat tangan dan ku bersyukur, menyembah-Mu, kasih-Mu, diam di hadirat, penuhi dengan kasih-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Sekali lagi katakan, penuhi dengan kasih-Mu, penuhi dengan kasih. Mari kita menyembah Tuhan sesaat. Mari sembah Tuhan. Oh, kami mengucap syukur Tuhan. Apapun yang terjadi hari-hari ini, kami tahu Tuhan baik dan teramat baik. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Engkau belum selesai. Proses kami terus menjadi serupa dengan-Mu. Kami mau sukses. Kami mau berhasil bersama dengan Tuhan. Orialabo, yalaba, sikalaba, yalaba. Kami bersyukur apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi hari ini, kami mengucap syukur. Sesungguhnya Engkau baik, Engkau baik Tuhan, Engkau baik, Engkau teramat baik. Ya syukur, Mari angkat tangan kananmu kembali, angkat tangan kananmu dan taruh tangan kirimu di dada. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa malam hari. Setiap pribadi yang meresponi firman Tuhan, setiap tangan yang sudah terangkat, hamba percaya firman Tuhan ini akan menolong kami untuk hari-hari ini kami semakin kuat, semakin teguh kepercayaan kami kepada Tuhan, bahwa Tuhan selalu memberikan sesuatu yang lebih baik dan terbaik dalam hidup kami. Karena Tuhan mau supaya kami selalu bisa tinggal di dalam Engkau, tinggal di dalam hadirat. Biarlah kami penuh dengan Roh Allah seperti Yusuf dan Yosua. Biarlah kami boleh intim seperti Yesus dengan Bapa di sorga. Kami boleh semakin melekat dan semakin segambar, serupa seperti yang Kau inginkan. Ini berdoa Tuhan, ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang sedih hari-hari ini gundah gulana, Tuhan berikan penghiburan. Yang membutuhkan pekerjaan, terobosan dalam usaha, dalam ekonomi, hamba berdoa Tuhan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kali lagi kami menyerahkan hidup kami, keluarga kami, bahkan pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini dalam tuntunan Roh Allah, Roh Kudus yang bersama dengan kami lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat lawatan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Puji nama Tuhan, kita telah mendengar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk hambanya Pendeta Muda Fani Paindong. Dan saat ini kita akan sama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita menaikkan pujian. Hati kami rindu Tuhan melihat kemuliaan-Mu dicurahkan. Timotius pasal 2 ayat 1 dan 2 berkata, "Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan." Karena itu kita akan naikkan doa syafaat kita bagi Presiden, para menteri, dan seluruh jajarannya. Bapa di surga, saat ini kembali kami tundukkan hati kami ya Tuhan, membawa pemimpin-pemimpin kami di negeri ini ya Tuhan, mulai dari Presiden, para menteri, dan seluruh jajaran, kepala daerah, baik yang di pusat maupun yang di daerah ya Tuhan, kami mohonkan kiranya pengurapan Allah, kuasa dari Tuhan, hikmat pengetahuan dalam penata layanan untuk pemerintahan yang ada saat ini ya Tuhan. Kiranya ya Bapa, oleh campur tangan-Mu, mereka dimampukan ya Tuhan. Mereka diberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk bekerja bersama-sama ya Tuhan bagi kemajuan bangsa kami ini ya Tuhan. Karena kami percaya Bapa, hanya oleh karena kemurahan dan kebaikan-Mu, maka bangsa ini ya Tuhan boleh berjalan seturut dengan kehendak dan rencana-Mu ya Bapa. Karena itulah ya Tuhan, biar kiranya intervensi surgawi boleh nyata di tengah-tengah bangsa kami ini ya Bapa. Bapa, kami juga mendoakan agar kesatuan bangsa ini ya Tuhan boleh terus terjaga, terus terpelihara ya Tuhan dari segala ancaman-ancaman perpecahan ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, sekiranya Engkau mendapati ada kelompok-kelompok, ada orang-orang ya Tuhan yang terus merencanakan perpecahan ya Bapa, hari ini kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan, untuk melawat mereka pribadi lepas pribadi, dan Tuhan menerangi hati mereka ya Bapa, agar mereka ya Tuhan boleh kembali ya Tuhan ke dalam jalan yang benar, sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu ya Tuhan. Sehingga ya Bapa, niat-niat jahat itu boleh diakhiri ya Tuhan. Segala niat-niat ya Tuhan untuk membentuk perpecahan di tengah-tengah bangsa ini boleh digagalkan oleh karena kuasa-Mu ya Tuhan. Karena itulah ya Bapa, kami mohonkan kemurahan Tuhan untuk melawat mereka ya Tuhan dan membawa mereka kepada-Mu ya Bapa. Dan saat ini pula ya Tuhan, kami juga mendoakan untuk perusahaan-perusahaan baik yang milik pemerintah maupun swasta ya Tuhan. Usaha-usaha kecil dan menengah ya Tuhan, mereka kiranya diberikan kemampuan untuk terus bertahan ya Bapa, menghadapi masa-masa sulit, menghadapi kesukaran-kesukaran yang ada ya Tuhan, agar mereka tetap dapat produktif ya Tuhan,
sehingga karyawan-karyawan mereka tetap dipekerjakan ya Bapa, sehingga mereka pun mendapatkan penghasilan ya Tuhan. Karena itulah ya Bapa, dari tempat ini kami berseru, kiranya jalan keluar yang terbaik Tuhan nyatakan bagi perusahaan-perusahaan yang sedang berkembang di negeri ini ya Tuhan. Biarlah oleh kemurahan-Mu ya Bapa, perusahaan-perusahaan baik yang besar, kecil maupun yang menengah ya Tuhan, semua terus dapat berkarya atas kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Katakan urapan Allah terjadi. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Di sini ada urapan baru. Di sini ada urapan baru. Di gereja kami ada urapan Allah. Di sini ada urapan baru. Malam hari ini Tuhan, kami berseru kepada Engkau ya Allah kami. Kami berdoa Tuhan bagi gereja-Mu di GBI Petamburan ya Bapa. Kami serahkan Tuhan gereja-Mu ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Karena kami tahu gereja kami adalah milik kepunyaan Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, biar kiranya gereja kami tetap ada di dalam kendali tangan Tuhan. Gereja kami tetap ada di dalam perlindungan tangan kuasa Tuhan. Di malam hari ini Tuhan, kami serahkan seluruh peribadatan yang akan dilakukan oleh gereja-Mu Tuhan, baik di hari Minggu, baik pun di tengah minggu ya Tuhan. Kami percayakan setiap ibadah-ibadah yang akan berlangsung ke dalam tangan Tuhan. Biar kiranya setiap ibadah kami boleh mendatangkan keberkatan bagi setiap orang-orang yang dilayani. Kami berdoa Tuhan secara khusus untuk setiap hamba-hamba Tuhan. Biar kiranya Kau pakai mereka dengan urapan dan kuasa Allah yang dahsyat ya Tuhan. Kami berdoa supaya kiranya urapan yang baru itu turun ke atas mereka Tuhan. Sehingga hanya pribadi Allah yang disenangkan, hanya Tuhan Yesus yang diutamakan. Kami berdoa supaya kiranya mereka semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan perlindungan damai sejahtera dari Allah Bapa. Sehingga Tuhan ketika mereka melayani, mereka penuh dengan kuasa ilahi, mereka penuh dengan otoritas Allah. Ada tanda-tanda heran menyertai setiap pelayanan mereka ya Tuhan. Setiap orang yang mereka jumpai boleh mengalami kesembuhan. Setiap orang yang dilayani boleh menerima kekuatan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa ya Bapa, pakailah setiap kehidupan mereka menjadi alat yang hidup di dalam tangan Tuhan. Pakai setiap kehidupan mereka menjadi kesaksian yang dahsyat buat banyak orang Tuhan. Bukan saja buat jemaat Tuhan, tetapi bahkan mungkin juga untuk keluarga mereka sendiri Tuhan. Mereka boleh memenangkan setiap anggota keluarga mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan. Mereka perlu kekuatan dan topangan daripada Engkau ya Bapa. Di masa-masa yang sulit ini Tuhan, mereka mungkin sedang kebingungan mencari pekerjaan, mereka sedang membutuhkan ekonomi yang
mapan ya Tuhan, mereka sedang membutuhkan jalan keluar atas setiap persoalan hidup mereka. Malam hari ini biar kiranya campur tangan Allah turun atas setiap kehidupan mereka, memberikan mereka hikmat Tuhan, memberikan mereka kecakapan, memberikan mereka oh Tuhan kekuatan untuk bekerja dengan giat Tuhan, bekerja untuk berusaha untuk menghidupi perekonomian keluarga mereka Tuhan. Bukakan jalan-jalan yang tertutup bagi mereka ya Bapa, sehingga setiap pintu-pintu yang tertutup boleh mengalami oh Tuhan, Engkau bukakan satu persatu jalan keluar sehingga kami boleh melihat bahwa mujizat Tuhan sedang terjadi dan akan dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa biar kiranya pemulihan demi pemulihan untuk perekonomian jemaat-Mu boleh berlangsung saat ini Tuhan, sehingga mereka tidak menjadi orang-orang yang putus asa, tidak membuat mereka menjadi lemah, tidak membuat mereka menjadi tawar hati, tetapi membuat iman mereka terus tetap bertumbuh di hadapan Tuhan. Berikan mereka kesetiaan untuk mencari Engkau, sehingga di dalam kesetiaan itu Tuhan, mereka boleh menemukan jawaban atas setiap pergumulan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa-doa yang kami panjatkan di hadapan Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya bahwa kuasa Tuhan luar biasa dan besar bagi setiap kehidupan kami. Haleluya. Kita telah menaikkan doa-doa syafaat dan pada saat ini kita akan mengakhiri ibadah doa kita pada malam hari ini dan menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Akhir daripada persekutuan kami malam ini ya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap firman yang boleh kami dengar ya Tuhan, yang terus membimbing kami, terus mengajari kami ya Bapa, agar kami terus semakin berhasil berjalan bersama-sama dengan Tuhan ya Bapa. Biar kiranya firman ini terus menginspirasi kami ya Tuhan, sehingga kami dapat membenahi apa yang kurang pada kami ya Tuhan. Terima kasih karena itu Bapa, kiranya Tuhan berkati hamba-Mu, Pendeta Muda Fani Paendong ya Tuhan, baik dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam keluarga, Allah senantiasa memberkati mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan malam hari ini kami tak henti-hentinya ya Tuhan, membawa seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan, dalam berbagai pergumulan yang ada, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha. Kiranya campur tangan Allah yang terus membuat mereka berhasil ya Bapa. Dan oleh kemurahan-Mu ya Tuhan, hari lepas hari, biarlah Tuhan yang melindungi, yang menyertai, dan mencukupkan apa yang mereka perlukan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan kami juga teringat untuk Ibu Gembala Senior kami, kiranya Tuhan menyatakan damai sejahtera dan penyertaan serta perlindungan-Mu atas hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan sebentar kami akan mengakhiri persekutuan kami ini untuk menerima berkat dari Allah. Karena itu saudara-saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan angkatlah tanganmu dan pandanglah Tuhan sebagai sumber segala kehidupan kita, untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, supaya engkau berhasil dan beruntung. Anugerah dari Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus,
damai sejahtera melalui persekutuan dengan kuasa Roh Kudus menjadi bagian saudara malam hari ini sampai Maranatha. Demi nama Yesus Kristus, kami menaikkan doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali di Selasa yang akan datang. Puji